Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke materi kita, yaitu materi terakhir ya di bab nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini materi terakhirnya yaitu penyelesaian masalah bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita ingat kembali bagaimana untuk penyelesaian dari soal penyelesaian masalah bentuk. Kalau kemarin kan bentuk persamaan nilai mutlak, sekarang bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, untuk alternatif penyelesaian dari soal pertidaksamaan nilai bentuk masalah pertidaksamaan nilai mutlak, caranya sama seperti yang kemarin, ya. Tahapan penyelesaiannya itu sama seperti yang kemarin, itu menyusun model matematika. Jadi kalian baca dulu soalnya, pahami apa yang ditanyakan dari soal, clue apa aja yang ada di soal, kemudian kalian susun model matematikanya. Kemudian setelah kalian menemukan model matematikanya, kalian selesaikan model matematika tersebut, bisa menggunakan cara grafik, bisa menggunakan cara sifat 1 dan 2, atau bisa menggunakan cara relasi ya, atau definisi. Itu bisa kalian gunakan, terserah kalian pakai cara yang mana. Yang penting ya cara itu dianggap mudah dan tepat dan benar gitu. Kemudian menafsirkan penyelesaian masalah dari model matematika yang sudah kalian selesaikan. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal. Oke, ini masalah pertama sesuai dari gambar yang depan ya. Cover depan kalian menemukan apa ini? Baut ya. Nah, di sini ada masalah. Nah, masalahannya itu adalah seorang karyawan kontrol kualitas di sebuah pabrik baut ya, memeriksa baut secara acak yang keluar dari mesin produksi. Jadi ada seorang karyawan nih, dia itu bertugas untuk mengontrol kualitas dari baut di suatu pabrik baut gitu ya. Nah, pada hari itu baut yang diharapkan keluar gitu ya dari si pasien pembuat baut ini adalah memiliki diameter ulir ya. Diameter ulir itu ini diameter dari bawahnya ini ya adalah 7,4 mm. Nah, kemudian si pengawas ini menyatakan bahwa baut yang diameter ulirnya berbeda lebih dari 0,06 mm terhadap diameter ulir rata-rata akan dikembalikan. Jadi kan yang diharapkan itu ukurannya 7,4 mm. Nah, terus kata pengawas kontrolnya itu menyatakan kalau misalnya ada baut yang berbeda lebih dari 0,0 mm, jadi diameternya itu adalah lebih dari 0,06 mm terhadap diameter ulir rata-rata yaitu 7,4 akan dikembalikan untuk diadakan proses perbaikan. Masalahnya apa? Nah, kita harus menentukan nih selang atau interval diameter ulir yang dapat diterima oleh pengawas kontrol kualitas gitu ya. Jadi tentukan selang atau interval diameter ulir yang dapat diterima oleh si pengawas gitu ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ya ada beberapa ciri ya kalau pertidaksamaan itu. Kalian bisa lihat dari sini ya, kalimat yang ini, pengawas kontrol kualitas menyatakan bahwa baut yang diameter ulirnya berbeda lebih dari 0,06 mm terhadap diameter ulir rata-rata akan dikembalikan. Nah, ini berbeda dari 0,06 mm. Berarti ini ada lebih dari, berarti ada hubungannya dengan pertidaksamaan gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya bagaimana? Lanjut.
alternatif penyelesaiannya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui tadi di soal itu ada diameter rata-rata baut yang diharapkan yaitu 7,4 mm. Kemudian diameter baut yang diameter ulirnya itu berbeda dari diameter yang diharapkan, yaitu lebih dari 0,06 mm. Gitu ya. Maksudnya tuh paling besar itu adalah 0,06 mm bedanya gitu ya, beda dari ininya tuh. Nah, apa yang ditanyakan? Tentukan selang atau interval diameter ulir yang dapat diterima oleh pengawas kontrol kualitas. Oke, udah dapet nih ya informasi yang kalian ketahui dan apa yang ditanyakan ya. Jadi pertama itu diameter rata-rata baut, yang kedua selang atau simpangannya ya, gitu ya, simpangannya itu 0,0 mm. Oke, dari soal tadi sudah diketahui kan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kita lanjut ke jawabannya. Tahap pertama kita membuat model matematikanya dulu. Nah, kita misalkan diameter ulir yang dapat diterima oleh pengawas kontrol kualitas adalah D. Nah, ini kita misalkan apa yang ditanyakan dari soal itu adalah D gitu ya. Jadi kan kalau dituliskan diameter ulir itu kan agak terlalu panjang ya. Jadi kita misalkan apa yang ditanyakan atau diameter ulir yang ditanyakan itu adalah D. Nah, kemudian kita buat model matematikanya. Nah, setelah pertama kita buat bagan ya. Nah, di bagan ini kita tuliskan apa yang informasi yang tadi kita temukan, tulis ulang di sini, yaitu diameter rata-rata baut yang dikeluarkan dari mesin itu diharapkan berapa? 7,4 mm. Kemudian bautnya diameter ulir yang berbeda lebih dari 0,0 mm terhadap diameter ulir rata-rata akan dikembalikan. Jadi kalau misalnya diameter yang beda dari yang diharapkan itu akan dikembalikan gitu ya. Nah, ini berarti bahwa simpangan diameter ulir yang diterima oleh pengawas adalah kurang dari atau sama dengan 0,6 mm ya. Kan tadi di soal itu adalah baut yang diameternya berbeda lebih dari ya 0,06 mm akan dikembalikan. Berarti kalau misalnya diameter dari si baut itu, diameter ulirnya itu kurang dari apa? Kan yang diharapkan itu 7,4 mm. Nah, kalau lebih sedikit boleh nggak? Boleh. Nah, lebih sedikitnya berapa? Yaitu batasnya adalah kurang dari atau sama dengan dari 0,0 mm gitu. Karena kalau lebih dari 0,0 mm toleransinya itu akan dikembalikan gitu ya. Maka dari sini kita tulis dulu apa yang kita cari, berarti kan simpangan ya. Nah, simpangannya itu berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelum kan simpangannya itu berarti masuknya ke bentuk persamaan. Nah, ini bentuk pertidaksamaan. Nah, kok pertidaksamaan? Karena dari sini, yaitu kurang dari atau sama dengan 0,06 mm. Nah, jadi model matematikanya bisa dituliskan seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, jadi diingatkan kembali, dibaca lagi soalnya. Pertama kalian tuliskan diameter rata-rata baut yang diharapkan. Kedua, lihat di soal itu dia pengawasnya itu ada syarat nih. Syaratnya apa? Jadi baut yang diameternya lebih gitu ya atau kurang dari lebih dari 0,0 mm, yang artinya kalau misalnya lebih dikit, misalkan ini 7,4 ya, berarti 7,4 ditambah 0, kalau misalnya udah 7,5 itu udah nanti dikembalikan gitu ya, jadi dibuat ulang gitu, jadi nggak diterima gitu.
Makanya dari hal ini, dari pernyataan ini, muncullah bahwa berarti simpangan diameter ulir yang diterima oleh pengawas adalah kurang dari atau sama dengan 0,06 mm. Ya, berarti bentuk persamaannya adalah bentuknya itu model matematikanya adalah pertidaksamaan gitu ya. Dimana yang nilai mutlaknya itu adalah diameter ulir dan simpangan diameter ulir dan diameter ulir rata-rata, yaitu D kurangi 7,4 kurang dari 0,06-nya itu adalah simpangannya gitu ya, toleransi simpangannya gitu. Nah, setelah kalian menemukan model matematikanya ini, maka kita lanjut ke menyelesaikan model matematikanya. Ingat ya, kalau pertidaksamaan ada sifat, persamaan juga ada sifat. Jadi kalian buka lagi untuk cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan dan persamaan. Kalian bisa menggunakan cara grafik, cara sifat 1, sifat 2 gitu ya. Sifat 2 itu yang relasi ya, yang di akar kuadrat itu, atau cara definisi. Tapi di sini Ibu akan menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ini dengan cara sifat 1. Nah, cara sifat 1 seperti apa? Jadi ini kita tuliskan ya, yang ditanyakan itu model matematika yang ditemukan itu adalah mutlak dari D kurangi 7,4 kurang dari sama dengan 0,06. Nah, dari sini kita pakai sifat pertama, di mana kalau ada bentuk fx kurang dari sama dengan A gitu ya, maka intervalnya gitu ya, intervalnya itu adalah negatif A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A gitu ya. Nah, di sini karena A-nya itu adalah 0,06, berarti di sini kita tulis negatif 0,06 kurang dari sama dengan fx. Fx-nya itu adalah isi dari pagar, yaitu D kurangi 7,4 kurang dari sama dengan 0,06, yaitu A gitu ya. Nah, kemudian karena yang kita cari itu adalah si D-nya, dan si D di sini ya, karena di ruas tengah ini si D-nya ada temen gitu ya, masih ada teman atau masih ada bilangan lain selain si variabel D gitu ya, yaitu 7,4 ya, maka kita hilangkan dengan menambahkan lawannya. Di sini kan di depan bilangan angka 7,4 itu ada tanda negatif. Berarti lawan negatif adalah positif. Maka lawan dari negatif 7,4 atau min 7,4 adalah plus 0,4. Maka ruas yang ini maksudnya ruas sebelah kiri, tengah, dan kanan, kita tambahkan semua ruas dengan 7,4. Fungsinya adalah untuk menghilangkan negatif 7,4 di ruas tengah, sehingga si D-nya itu adalah independen atau sendiri gitu ya. Nah, kita tambahkan nih, Ibu kasih tanda warna biru gitu ya, untuk membedakan agar kalian tidak pusing. Nah, setelah kalian jumlahkan jika dan hanya jika, maka hasilnya adalah jika dan hanya jika. Hasilnya akan seperti ini. 7,34 itu dari negatif 0,06 ditambah 7,4, yang artinya 7,4 dikurangi 0,06 hasilnya 7,34, dan D kurangi 7,4 ditambah 7,4, negatif 7,4 ditambah 7,4 adalah 0 ya. Jadi karena kalau 0 itu berarti kosong gitu ya, udah kita tulis aja D gitu ya di sininya. Kemudian 0,6 ditambah 7,4 hasilnya jadi 7,46. Nah, udah dapet nih intervalnya atau daerahnya gitu ya. Nah, kalau udah dapet intervalnya, kalian langsung saja tafsirkan model matematika yang kalian temukan, ditafsirkan sesuai dengan soalnya. Tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah diameter ulir D nya berapa gitu ya, diameternya, interval diameternya.
Nah, karena intervalnya adalah segini, 7,4 kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan 7,46, maka selang atau interval diameter ulir yang dapat diterima oleh pengawas kontrol kualitas adalah 7,34 kurang dari sama dengan D kurang dari 7,46. Satuannya jangan lupa dalam satuan milimeter. Nah, sampai sini mudah ya, insya Allah. Kalian jangan bingung kalau untuk menyelesaikan soal. Ingat saja tahapan-tahapan penyelesaiannya. Itu tahap 1 buat model, tahap 2 menyelesaikan model, dan ketiga menafsirkan model. Oke, tapi sebelum ketiga tahap ini, kalian jangan lupa tuliskan informasi apa yang kalian peroleh dari soal. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Oke, untuk contoh kedua, ini tentang bayi ya. Jadi seorang bayi lahir di sebuah rumah sakit, ibu dan anak untuk mengatur suhu tubuh bayi itu tetap stabil. Jadi suhunya itu harus 34 derajat Celcius gitu ya. Jadi si dokter itu harus berusaha untuk menstabilkan suhu si bayi agar 34 derajat Celcius gitu ya. Maka harus dimasukkan ke dalam inkubator gitu ya selama 2 hari si bayi ini teh. Nah, kemudian suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat hingga 35 derajat gitu ya. Jadi si suhu inkubator ini harus dipertahankan antara 32 derajat sampai 35 derajat gitu ya. Jadi nggak boleh kurang dari 32 dan tidak boleh lebih dari 35 gitu. Nah, berat bayi itu adalah 2100 gram 2100 sampai 2500 gram gitu ya keterangannya. Nah, jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator itu menyimpang 0,2 derajat gitu ya, tentukan interval perubahan suhu inkubator gitu. Nah, tadi kan udah diketahui. Nah, ini ya, suhu stabilnya itu harus 34 dan suhu inkubator itu harus di antara 32 sampai 35. Tapi ada pengaruh nih suhu ruangan terhadap suhu inkubator, yaitu 0,2 derajat. Nah, gimana cara menentukan interval perubahan suhu inkubatornya gitu ya? Oke. Pertama, kita buat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu suhu yang stabil ya. Jadi suhu yang harus dipertahankan stabil itu adalah 34 derajat gitu ya. Kemudian perubahan atau penyimpangan suhu inkubator gitu ya. Perubahan suhu inkubator itu adalah 0,2 derajat gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu interval perubahan suhu dari inkubatornya berapa gitu ya. Jadi dari informasi di atas yang di soal sebelumnya itu tulis informasi yang menurut kalian sangat penting. Di sini suhu yang harus dipertahankan dan penyimpangan suhunya. Cukup itu saja. Boleh kalau yang suhu inkubatornya yang 32 sampai 35 itu bisa ditulis juga, nggak apa-apa. Tapi dua item ini juga cukup gitu ya, karena kan yang ditanyakan suhu, berarti ya kalian masukkan saja informasi tentang suhu. Jadi yang tadi berat badannya tidak perlu dimasukkan. Oke, langsung. Oke, jawabannya kita mulai dari tahap pertama, membuat model matematika. Nah, kita misalkan suhu inkubator itu adalah T ya. Kita buat model matematikanya, kita pakai bantuan bagan ya. Seperti biasa, kita tulis dulu suhu yang dipertahankan stabil berapa? 34 derajat. Kemudian penyimpangan suhu inkubatornya berapa tadi? 0,2 derajat Celcius. Nah, berarti di sini yang kita cari itu adalah simpangan suhu inkubator T terhadap suhu yang harus dipertahankan stabil. Maka model matematikanya adalah seperti ini. Tadi kan yang kita cari itu adalah suhu inkubator.
yang kita umpamakan dengan, atau kita misalkan dengan T, huruf T. Nah, berarti yang kalian buat di dalam pagar atau di dalam nilai mutlaknya itu adalah suhu inkubator T dan suhu yang diharapkan stabil. Kemudian penyimpangan suhu inkubator itu adalah 0,2 gitu ya. 0,2. Jadi penyimpangan suhunya itu nggak boleh paling maksimal itu 0,2 gitu ya penyimpangan suhunya. Jadi kalian buat kurang dari sama dengan gitu ya. Jadi ini bentuk model dari matematikanya. Nah, kalau kalian lihat model matematikanya itu bentuknya pertidak sama nilai mutlak linear satu variabel gitu ya. Karena ada tanda kurang dari sama dengan. Nah, setelah kalian menemukan model matematikanya, seperti yang tadi, kalian langsung ke menyelesaikan model matematika. Nah, penyelesaian pertidak sama nilai mutlak agar lebih mudah. Mungkin kita bisa pakai lagi ya cara sifat 1, dimana fx mutlak fx kurang dari sama dengan a, maka intervalnya itu antara negatif a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a. Maka kita umpamakan a itu adalah 0,2 dan fx itu adalah t kurangi 34, maka kalian tulis negatif a yang diwakili a-nya adalah dengan 0,2, kalian ganti gitu ya. Negatif 0,2 kurang dari fx, yaitu isi dari pagar. Isi dari pagar adalah t kurangi 34, maka kalian tulis di sini t kurangi 34, kemudian kurang dari sama dengan a, yaitu 0,2. Nah, setelah itu kalian bisa tulis karena kita ingin si t-nya itu adalah independen, dan di sini di ruas ini si t-nya masih memiliki teman, yaitu negatif 34 atau min 34 ya, tandanya kita ikutkan, jangan lupa tandanya. Maka kita hilangkan negatif 34 atau min 34 atau kurang min ya, atau negatif gitu ya, dengan lawannya. Lawan negatif adalah positif. Kalau negatif 34 berarti lawannya adalah positif 34. Maka untuk menghilangkan negatif 34, kita tambahkan semua ruas ini dengan lawannya, yaitu plus 34. Nah, di sini sudah Ibu warnai dengan warna ungu ya. Jadi kalian tidak pusing gitu ya menambahkannya. Oke, setelah kalian menambahkan, jika dan hanya jika, maka hasilnya akan menjadi negatif 0,2 ditambah 34, hasilnya adalah 33,8. Kemudian T kurangi 34 ditambah 34 yang artinya negatif 34 ditambah 34 itu hasilnya jadi 0, kosong gitu ya. Maka kalian bisa tuliskan saja si T-nya, karena sisanya adalah T gitu ya. Kan T tidak bisa dikurangi atau ditambah dengan bilangan ya, karena T kan kita nggak tahu berapa gitu ya. Karena T itu adalah variabel gitu. Kemudian 0,2 ditambah 34 adalah jadi 34,2. Setelah kalian menemukan interval ini, intervalnya kalian tinggal menafsirkan model matematikanya. Tadi ingat, karena diperoleh intervalnya itu adalah 33,8 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 34,2, dan berdasarkan soal yang tadi dijelaskan di depan bahwa suhu inkubator itu harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat kurangi 35 derajat, maka interval di atas memenuhi syarat dari si suhu inkubatornya. Berarti bisa nih dipakai nih. Maka kesimpulannya atau penafsiran dari model matematikanya adalah interval perubahan suhu inkubator adalah 33,8 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 34,2, yang artinya suhu inkubator bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai 34,2 Celcius gitu. Nah, sampai sini selesai gitu ya. Jadi mudah ya, cukup mudah. Jadi kalian harus
pandai untuk menganalisis soal gitu sebenarnya. Nah, kuncinya itu. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini kalian perlu untuk mengetahui apa yang ditanyakan, kemudian informasi apa saja yang harus kalian tulis. Jadi kalian harus pahami soal itu seperti apa gitu. Kemudian kalian tentukan tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi ikuti saja tahapannya, prosesnya gitu ya. Prosesnya, bukan nilainya, tapi ya nilai juga penting, tapi prosesnya. Bagaimanapun bentuk masalahnya atau soalnya, jika kalian tahu proses penyelesaiannya, kalian akan mudah gitu ya. Di sini kita latihan lagi. Di sini ada dua masalah yang bisa kalian coba untuk selesaikan. Pertama itu tentang dua orang yang sedang berlari ya. Cara menyelesaikannya seperti apa? Sama seperti yang di atas. Tahapannya sama, tapi angkanya berbeda. Jadi kalian baca dulu, pahami dulu ya. Kira-kira masalah ini bisa dikerjakan dengan cara yang seperti apa gitu. Tapi tahapannya tidak akan berubah sama seperti yang di atas gitu ya. Jadi kalian pahami prosesnya gitu ya. Kemudian model matematikanya gitu. Kemudian tahapan penyelesaian model matematikanya, karena ini bentuk contoh ini adalah salah satu contoh juga bentuk pertidaksamaan, maka kalian mengerjakan dengan cara pertidaksamaan juga. Ini soal yang pertama atau masalah yang pertama tentang orang yang berlari ya, mahasiswa yang berlari. Kemudian tentang suhu juga gitu ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.